Hadi dan Isna telah menjalankan usaha warung mie ayam dan bakso di Jawa selama hampir 3 tahun. Awalnya, mereka merintis usaha ini dari nol. Di masa-masa awal mereka menghadapi banyak kesulitan, terutama dalam menarik pelanggan. Hal ini memaksa mereka untuk memutar otak mencari strategi yang tepat agar warung tersebut bisa tetap berjalan. Lambat laun, perjuangan mereka mulai membuahkan hasil. Pelanggan yang menyukai cita rasa mie ayam dan bakso buatan mereka semakin bertambah. Hingga pada tahun pertama, warung mereka menjadi cukup ramai. Melihat usaha yang semakin maju, Hadi dan Isna mengajak adik mereka, Syarif, yang baru saja lulus SMA, untuk membantu di warung. Syarif menerima tawaran itu dan belajar banyak selama setahun bekerja bersama kakaknya. Setelah merasa cukup percaya diri, Syarif memutuskan untuk membuka warung sendiri. Hadi sangat senang dengan keputusan tersebut dan turut membantu mencari lokasi baru untuk adiknya di daerah lain. Namun, pada tahun ketiga, sebuah cobaan datang. Di dekat kebun bambu, sebuah warung mie ayam dan bakso lain tiba-tiba dibuka di depan warung mereka. Warung baru itu langsung menarik perhatian banyak pelanggan hanya dalam waktu 3 hari sejak pembukaan. Hal ini membuat Hadi merasa heran. Ia teringat betapa sulitnya dirinya dan istrinya mendapatkan pelanggan pada awal berdirinya warung mereka. Kegelisahan ini sempat ia sampaikan kepada Isna. Dalam pikirannya ada hal aneh terkait warung baru tersebut. Isna bahkan sempat menduga, meskipun tanpa bukti, bahwa pemilik warung itu mungkin menggunakan cara-cara tak wajar seperti pesugihan. Namun Hadi memilih untuk tetap berhati-hati dan tidak terlalu banyak berprasangka. Malam harinya, saat suasana warung mulai lengang, Hadi duduk di depan sambil mengusir gerah. Tanpa sengaja, matanya menangkap sesuatu yang tampak aneh di atas warung mie ayam baru itu. Ia melihat ada sesuatu yang berwarna putih. Awalnya ia mengira itu hanya pantulan cahaya lampu, namun semakin diperhatikan, benda putih itu semakin terlihat nyata dan membesar. Hadi merasa ada yang tidak wajar. Ia terus memandang hingga akhirnya bentuk putih tersebut menyerupai sosok pocong. Perasaan takut langsung menyergap Hadi. Ia segera berlari masuk ke dalam rumahnya yang kebetulan terletak di belakang warung. Dalam ketakutan, ia tak sempat melihat lebih jelas sosok tersebut. Namun pikirannya mulai mengaitkan pengalaman itu dengan dugaan Isna sebelumnya. Keesokan harinya, mereka menjalankan rutinitas seperti biasa. Setelah berbelanja bahan-bahan seperti sawi, tepung, dan daging sapi, mereka mulai menyiapkan dagangan di warung. Dalam proses itu, Hadi yang sedang bekerja di bagian pembuatan mie tiba-tiba mencium bau busuk yang sangat menyengat, mirip bau bangkai yang telah membusuk. Ia memanggil Isna untuk memastikan apakah istrinya juga mencium bau tersebut. Namun, Isna mengaku tidak mencium apapun. Hadi merasa bingung, tetapi ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Saat ia kembali bekerja, perasaan lain muncul. Ia merasa seperti ada yang memperhatikannya dari sudut ruangan. Tetapi ketika ia memeriksa sekeliling, ia tidak menemukan siapapun. Tak lama kemudian, ia mendengar suara memanggil namanya dari arah belakang. Refleks, ia menoleh. Namun sekali lagi tidak ada siapapun di sana. Merasa kesal dan terganggu, Hadi mencoba memberanikan diri. Ia mengucapkan tantangan kepada siapapun yang sedang mengganggunya. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama.
Tak berselang lama, ia mendengar suara yang sama untuk kedua kalinya. Saat menoleh lagi, kali ini ia melihat sesuatu berkelebat, sebuah sosok putih yang bergerak cepat. Ketidakhati-hatiannya membuat Hadi kehilangan fokus. Tangan kanannya tanpa sadar masuk ke dalam mesin pembuat mie yang masih berjalan. Rasa sakit yang luar biasa langsung menyengatnya. Ia berteriak keras menarik perhatian Isna dan karyawan mereka. Darah mengucur deras dari tangannya dan beberapa jarinya putus. Isna yang melihat kejadian itu langsung panik. Ia meminta karyawan mereka untuk membawa Hadi ke rumah sakit secepatnya. Karena merasa pusing melihat darah yang begitu banyak, Isna memilih untuk menenangkan diri terlebih dahulu sebelum menyusul ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Hadi langsung dibawa ke ruang operasi. Isna menunggu dengan cemas berharap suaminya masih bisa diselamatkan. Hampir 1 jam kemudian dokter keluar dari ruang operasi dengan kabar baik. Mereka berhasil menyelamatkan tangan Hadi meskipun beberapa jari yang rusak tidak dapat pulih sepenuhnya. Ketika efek bius mulai hilang, Hadi perlahan tersadar dan melihat istrinya berada di samping tempat tidur. Mereka sempat berbincang dan Hadi menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengaku diganggu oleh sosok misterius yang menyebabkan dirinya kehilangan fokus saat bekerja. Isna mendengarkan dengan seksama dan merasa ngeri dengan cerita tersebut. Keesokan harinya, Hadi akhirnya diperbolehkan pulang setelah dokter memastikan bahwa kondisi tangannya mulai membaik. Meskipun begitu, jari-jarinya masih belum dapat digunakan seperti biasa. Seluruh aktivitasnya kini bergantung pada bantuan Isna, yang dengan sabar melayani segala kebutuhan suaminya, mulai dari membuatkan makan hingga mengurus rumah. Sepanjang hari, Hadi lebih banyak beristirahat total sambil memikirkan sosok putih yang ia lihat sebelumnya. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya apakah sosok itu adalah pocong yang sempat muncul di waktu-waktu sebelumnya. Karena tangan Hadi belum pulih sepenuhnya, warung mie ayam dan bakso mereka harus tutup selama 3 hari. Setelah merasa kondisinya cukup membaik, Hadi memutuskan untuk kembali membuka warungnya. Meskipun masih ada perasaan takut akibat gangguan-gangguan yang pernah ia alami, Hadi berusaha fokus pada pekerjaannya. Warung mereka pun kembali buka tepat pukul 11 siang seperti biasanya. Namun, kali ini suasananya terasa berbeda. Biasanya, pelanggan mulai berdatangan sekitar setengah jam setelah warung buka. Namun, hingga hampir 1 jam berlalu, tak ada satupun pembeli yang datang. Di sisi lain, Hadi melihat warung mie ayam di seberang jalan justru semakin ramai. Beberapa pelanggan yang sebelumnya sering datang ke warungnya terlihat membeli di sana. Hal itu membuat hati Hadi semakin gusar. Dalam usahanya untuk menarik perhatian pelanggan, Hadi memutuskan menggeser papan nama warung agar lebih terlihat oleh orang-orang yang melintas. Namun, meskipun sudah mengubah posisi papan nama, tetap saja tidak ada pelanggan yang datang. Isna, yang baru selesai menata meja, menghampiri Hadi di depan dan menyampaikan kebingungannya atas situasi tersebut. Hingga sore hari, warung mereka hanya kedatangan 2 pembeli. Karena tidak ada lagi pelanggan yang datang, Hadi akhirnya memutuskan untuk menutup warung lebih awal. Saat duduk di teras rumah, ia mulai menceritakan keganjilan-keganjilan yang selama ini dirasakannya kepada Isna. Isna tampak terkejut mendengar cerita Hadi. Ia pun mengaku sering melihat sosok pocong di atas atap warung mie ayam di seberang jalan hampir setiap malam. Pengakuan itu membuat Hadi semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan warung tersebut. Mereka berdua merasa gangguan-gangguan aneh itu semakin memengaruhi usaha mereka.
warung mie ayam milik Hadi semakin sepi dari hari ke hari. Para pelanggan yang sebelumnya sering datang, kini tampak lebih memilih warung di seberang. Bahkan yang lebih aneh, para pelanggan tersebut sama sekali tidak menyapa Hadi ataupun Isna, meskipun mereka berpapasan secara langsung. 2 hari setelah mereka memutuskan untuk buka kembali, warung tetap sepi hingga tibalah hari Kamis. Anehnya, setiap hari Kamis warung mie ayam di seberang selalu tutup. Hal itu membuat pelanggan mereka yang tersisa kembali berdatangan ke warung Hadi. Suasana sempat menjadi ramai, dan Hadi serta Isna melayani para pelanggan dengan sebaik mungkin. Namun, di tengah keramaian tersebut, tiba-tiba para pelanggan mengeluhkan bau busuk yang sangat menyengat. Beberapa dari mereka mengira bau tersebut berasal dari bangkai tikus yang mungkin ada di dalam warung. Hadi, yang tidak mencium apa-apa, merasa kebingungan. Ia bertanya kepada Isna dan karyawan mereka, namun keduanya juga tidak mencium bau busuk seperti yang dikeluhkan para pelanggan. Para pelanggan yang terganggu oleh bau tersebut mulai meninggalkan warung. Beberapa di antaranya bahkan meninggalkan makanan mereka yang masih utuh. Situasi ini membuat Hadi semakin gelisah, terutama ketika pelanggan baru yang datang ke warungnya langsung mengeluhkan bau yang sama dan memutuskan untuk pergi. Hadi, yang merasa tidak bisa membiarkan situasi ini terus berlanjut, akhirnya memutuskan untuk menghubungi temannya Hamid, yang dikenal memiliki kemampuan menangani hal-hal mistis. Setelah menerima telepon dari Hadi, Hamid setuju untuk datang ke warung dan segera berangkat menggunakan bus. Setibanya di warung, Hamid langsung mengamati keadaan sekitar. Ia menemukan banyak kejanggalan di tempat itu. Setelah mendengarkan cerita Hadi tentang gangguan pocong hingga bau busuk yang membuat pelanggan pergi, Hamid menjelaskan bahwa warung mie ayam Hadi telah menjadi sasaran kiriman santet. Ia mengungkapkan bahwa kiriman itu berupa sosok-sosok pocong yang memenuhi setiap sudut ruangan warung. Hamid juga menjelaskan bahwa bau busuk yang dirasakan para pelanggan berasal dari keberadaan pocong-pocong tersebut. Selain itu, ada upaya mistis yang membuat warung Hadi tampak selalu tutup di mata para pelanggan. Penjelasan ini membuat Hadi dan Isna sangat terkejut sekaligus marah. Setelah mendengar cerita tersebut, Hadi memohon agar Hamid membantunya membersihkan warung dari energi negatif itu. Hamid menyanggupi permintaan tersebut dan meminta segelas air putih serta 3 siung bawang putih. Setelah semua yang dibutuhkan tersedia, Hamid mulai merapalkan doa-doa dan melakukan ritual. Hamid meminta Hadi menyiramkan air yang telah ia rapalkan ke setiap sudut ruangan. Di tengah proses tersebut, suara-suara aneh mulai terdengar dari dapur, seperti suara panci dipukul dan barang-barang lain yang bergeser sendiri. Hadi sempat ingin mengecek ke arah dapur, tetapi Hamid melarangnya dan meminta agar ia tetap melanjutkan penyiraman. Hadi mengikuti instruksi tersebut, meskipun rasa takut mulai menyergapnya. Tubuh Hadi masih merasakan sensasi merinding saat menyelesaikan ritual penyiraman air yang diberikan Hamid. Dia mulai berpikir, mungkinkah ini akibat dari kepergian makhluk-makhluk halus yang sebelumnya menghuni warungnya? Dengan pelan, Hadi memastikan setiap sudut ruangan sudah tersiram air itu. Setelah air habis, Hamid menyerahkan 3 butir bawang putih kepadanya. Hamid menjelaskan bahwa bawang putih tersebut harus digantung di 3 tempat: gerobak mie ayam, ruang tengah, dan dapur. Fungsi bawang putih itu, katanya, adalah untuk menangkal kiriman jahat yang mungkin akan datang lagi. Hamid kemudian duduk santai menikmati segelas es teh buatan Isna. Sambil menyeruput teh, dia memberitahu Hadi bahwa semua kiriman berupa pocong dan energi negatif di warungnya telah hilang.
Mendengar itu, Hadi merasa lega. Ia percaya bahwa warungnya kini bersih dan esok hari bisa kembali berjualan seperti biasa. Hamid mengingatkan bahwa bawang putih tersebut harus dijaga dengan baik. Jika kiriman jahat datang kembali, bawang putih itu akan menjadi pelindung utama warungnya. Keesokan harinya, Hadi membuka kembali warung mie ayam dan baksonya. Para pelanggan yang sebelumnya sempat berpindah ke warung di depan mulai berdatangan lagi. Mereka mengira warung Hadi tutup selama beberapa bulan, padahal kenyataannya warungnya dibuat tidak terlihat oleh kiriman tersebut. Hadi menyadari betapa benarnya perkataan Hamid. Para pelanggan yang kembali pun disambutnya dengan pelayanan terbaik. Di sisi lain, warung mie ayam di depan terlihat mulai kehilangan daya tariknya. Pelanggannya perlahan berkurang, membuat Hadi merasa sedikit lega. Beberapa hari kemudian Hamid kembali mengunjungi warung Hadi. Dia disambut hangat dan Hadi bahkan menyiapkan seporsi mie ayam bakso kesukaan temannya itu. Setelah sedikit berbincang, Hamid mengusulkan sebuah rencana. Dia menawarkan untuk mengembalikan kiriman-kiriman jahat yang sebelumnya menyerang warung Hadi kepada pengirimnya. Awalnya Hadi ragu. Namun setelah mendengar bahwa Hamid hanya berniat memberi pelajaran tanpa membahayakan nyawa siapapun, Hadi akhirnya setuju. Hamid memulai ritual pengembalian kiriman tersebut di sebuah ruangan kosong di rumah Hadi. Ritual itu berlangsung hingga selepas maghrib. Ketika Hamid selesai, ia memberitahu Hadi bahwa kiriman-kiriman itu telah dikembalikan kepada pengirimnya. Tidak lama kemudian, dari kejauhan, Hadi melihat asap tebal keluar dari dapur warung di depan. Teriakan panik terdengar dari arah sana. Beberapa pembeli berlarian keluar dan api mulai terlihat membakar sebagian bangunan. Untungnya, pemadam kebakaran datang tepat waktu, sehingga api tidak menyebar luas. 3 hari setelah insiden tersebut, Hadi menyaksikan para pelanggan warung di depan keluar secara bersamaan, lalu berpindah ke warungnya. Salah satu pelanggan bercerita bahwa mereka mencium bau busuk dari makanan di warung depan, sehingga tidak sanggup memakannya. Mendengar cerita itu, Hadi hanya bisa terkejut. Ia mulai berpikir bahwa apa yang dilakukan Hamid mungkin benar-benar menjadi senjata makan tuan. Seiring waktu, pelanggan warung Hadi semakin bertambah dan warung mie ayam di depan akhirnya tutup. Tanpa sepengetahuan Hadi, warung itu tiba-tiba kosong begitu saja. Kondisi warung mie ayam dan bakso milik Hadi kini semakin membaik. Jumlah pelanggan meningkat pesat sehingga Hadi memutuskan untuk menambah seorang karyawan baru. Ia meminta bantuan ibunya untuk mencarikan seseorang. Sang ibu mengusulkan nama Jono, teman kecil Hadi yang kebetulan sedang menganggur. Hadi langsung menghubungi Jono dan mengajaknya bekerja di warung. Meski awalnya ragu, Jono akhirnya setuju. Setelah percakapan tersebut, Hadi segera mengirimkan uang untuk biaya perjalanan Jono. Keesokan paginya, Jono tiba di terminal lebih awal. Dengan senyum lebar, Hadi menjemput temannya menggunakan motor. Jalanan pagi itu cukup ramai, penuh dengan orang-orang yang sibuk memulai hari mereka. Hadi merasa senang karena kehadiran Jono akan meringankan beban kerja di warungnya yang semakin sibuk. Setelah setengah jam berjuang melawan macet dan terik panas, Hadi akhirnya tiba di terminal dengan sepeda motornya. Ia mulai mencari keberadaan Jono di antara kerumunan. Sosok Jono yang masih memiliki perawakan sama seperti dulu memudahkan Hadi untuk segera mengenali teman kecilnya itu. Jono telah menunggu di pintu depan terminal dengan ekspresi yang tampak lega. Setelah saling menyapa, Hadi meminta Jono naik ke motornya dan memohon maaf atas keterlambatannya karena jalanan yang macet.
Jono hanya tersenyum sambil mengatakan bahwa dirinya tidak keberatan, apalagi ia sudah duduk santai cukup lama di terminal. Mereka pun melanjutkan perjalanan melalui jalanan raya yang semakin padat oleh kendaraan. Hadi, yang hafal dengan gang-gang kecil di daerah tersebut, memilih jalan pintas untuk menghindari kemacetan. Ketika mereka akhirnya sampai di warung, Isna telah menyiapkan minuman hangat untuk menyambut kedatangan Jono. Setelah Jono selesai menikmati teh hangat itu, Hadi menyarankan agar Jono beristirahat terlebih dahulu dan baru mulai bekerja keesokan harinya. Namun, Jono menolak dengan penuh semangat, menyatakan bahwa ia sudah siap bekerja hari itu juga. Meski sempat terkejut, Hadi akhirnya menyetujui permintaan Jono, apalagi melihat semangat temannya yang begitu membara. Hari itu suasana warung sangat ramai. Dengan bantuan Jono, semua porsi mie ayam dan bakso berhasil terjual habis lebih cepat dari biasanya. Setelah warung tutup, Jono membantu Hadi menghitung penghasilan hari itu dan jumlahnya cukup banyak hingga membuat Jono berdecak kagum. Dalam hatinya, muncul rasa iri sekaligus keinginan untuk memiliki usaha seperti yang Hadi jalani. Beberapa hari bekerja di warung, pikiran Jono mulai dihantui ambisi untuk meraih kesuksesan serupa. Namun, ia merasa tidak mungkin memulai usaha baru yang langsung mendulang penghasilan seperti milik Hadi. Perasaan gundah itu terus menghantuinya hingga membuatnya sulit tidur. Akhirnya, Jono memutuskan untuk mengunjungi temannya, Budi, yang tinggal tidak jauh dari warung Hadi. Budi menyambut kedatangan Jono dengan ramah. Mereka berbincang-bincang di teras sambil menikmati teh hangat yang disiapkan oleh Budi. Di tengah obrolan, Jono mulai menceritakan kegelisahannya, terutama mengenai keinginan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ketika mendengar cerita itu, Budi terkejut sekaligus melihat kesempatan untuk balas dendam pada Hadi. Budi, yang masih menyimpan dendam akibat usaha mie ayamnya dulu gagal karena persaingan, mulai menyusun rencana jahat untuk menghancurkan Hadi. Dengan nada penuh tipu daya, Budi memberikan saran agar Jono merebut usaha Hadi dengan cara licik. Awalnya, Jono merasa ragu dan bingung, tetapi Budi berhasil meyakinkannya. Ia bahkan menawarkan solusi yang menurutnya efektif, yaitu menggunakan santet untuk menghabisi Hadi tanpa meninggalkan jejak. Meski terdengar tidak masuk akal, Jono mulai tertarik dengan usulan itu. Budi kemudian memperkenalkan Jono kepada seorang dukun bernama Mbah Senton yang dikenal ahli dalam hal-hal gaib semacam itu. Untuk membuktikan ucapannya, Budi memanggil Mbah Senton langsung ke rumahnya. Tak lama berselang, Mbah Senton datang dengan membawa beberapa alat ritual. Jono, meskipun merasa takut, menyerahkan sebuah foto lama yang memuat wajah Hadi. Foto itu ia simpan di ponselnya. Dengan tatapan tajam, Mbah Senton mulai melakukan ritual menggunakan boneka kecil dan paku sebagai media santet. Jono hanya bisa memperhatikan dengan perasaan cemas yang bercampur penasaran. Setelah ritual selesai, Mbah Senton mengumumkan bahwa santet tersebut akan mulai bekerja dan membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk mencapai tujuannya. Sebagai gantinya, Jono membayar sejumlah uang kepada Mbah Senton sebagai tanda terima kasih. Ketika malam semakin larut, Jono berpamitan kepada Budi. Sebelum pergi, Jono berjanji akan mengajak Budi bekerja sama jika rencananya berhasil dan usaha Hadi jatuh ke tangannya. Budi hanya tersenyum penuh arti, merasa puas karena dendamnya mulai terbayar. 2 hari setelah ritual dilakukan, Jono mulai menyadari perubahan pada kondisi Hadi. Dalam 2 hari terakhir, Hadi sering mengeluh tentang rasa sakit yang dirasakannya.
Dia mengaku mengalami sakit kepala dan perut yang terasa seperti ditusuk-tusuk. Jono yang sudah mengetahui apa penyebab sebenarnya berpura-pura prihatin. Dengan nada penuh perhatian, dia mencoba menanyakan apa saja gejala yang Hadi rasakan. Hadi menyebutkan bahwa rasa sakit itu datang tiba-tiba, terutama setelah bangun tidur pagi tadi. Kepalanya berdenyut hebat dan perutnya seperti dililit rasa sakit yang menusuk. Meskipun Jono menyarankan untuk memeriksakan diri ke dokter, Hadi menolak. Dia merasa cukup dengan meminum obat yang sebelumnya dibeli di warung, berharap kondisinya akan membaik keesokan harinya. Namun, harapan itu sia-sia. Keesokan harinya, rasa sakit yang diderita Hadi semakin parah. Kini, hampir seluruh tubuhnya terasa seperti ditusuk-tusuk paku. Dia memutuskan untuk beristirahat seharian karena kepalanya terasa sangat pusing dan tubuhnya mulai terasa panas. Siangnya Isna, istri Hadi, menerima kabar bahwa ibunya masuk rumah sakit. Karena kondisi Hadi yang lemah, Hadi meminta Jono untuk mengantar Isna ke terminal. Dengan berat hati, Isna meminta izin kepada suaminya untuk pergi dan menginap di rumah ibunya selama 3 hari demi menemani sang ibu yang sedang sakit. Hadi pun akhirnya memberikan izin, meskipun merasa berat harus tinggal sendirian di rumah. Malam itu, Hadi merasakan suasana rumah yang aneh. Ketika dia memasuki rumah, terdengar suara batuk dari arah dapur. Dengan rasa takut yang mulai menyelimuti, dia menuju ke dapur untuk memeriksa sumber suara. Namun, dapur itu kosong. Tidak ada siapapun di sana. Tubuh Hadi mulai gemetar, tetapi dia mencoba menenangkan diri. Saat dia berjalan menuju kamar, perasaan bahwa ada sesuatu yang mengikutinya membuat langkahnya semakin ragu. Ketika dia menoleh ke belakang, lagi-lagi tidak ada apa-apa. Hadi terus berjalan, tetapi perasaan itu semakin kuat. Kali ini, dia tidak berani menoleh lagi. Sesampainya di depan pintu kamarnya, suara batuk keras terdengar lagi, membuatnya semakin ketakutan. Dengan cepat, dia masuk ke dalam kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Dalam rasa takut yang semakin memuncak, Hadi hanya bisa meringkuk di tempat tidur. Dia merasa lebih aman di bawah selimut tebalnya. Tubuhnya yang lelah karena sakit akhirnya membuatnya tertidur meskipun suasana mencekam terus menghantuinya. Namun tengah malam, Hadi terbangun dengan perasaan sesak. Tempat tidurnya yang biasanya lapang kini terasa penuh, seolah ada banyak orang yang berdesakan di atasnya. Perlahan-lahan, dia membuka mata dan memalingkan wajah. Pemandangan mengerikan langsung menyambutnya. Di depannya berdiri sosok pocong dengan wajah hangus gosong, mata yang melotot tajam, dan raut yang mengancam. Ketakutan itu membuat Hadi melompat dari tempat tidur, berusaha lari keluar kamar. Namun, pintu kamarnya tidak bisa dibuka meskipun dia sudah mengerahkan seluruh tenaganya. Ketika dia menoleh kembali ke arah tempat tidur, kini terlihat 2 pocong berdiri di sana. Tubuhnya gemetar hebat hingga akhirnya dia pingsan. Keesokan harinya, kondisi Hadi semakin memburuk. Tubuhnya terasa sangat lemas, bahkan untuk bergerak pun membutuhkan tenaga yang luar biasa. Kedua kakinya tidak lagi bisa digerakkan seperti biasanya. Sepanjang hari, Hadi hanya bisa berbaring di atas tempat tidur. Jono yang menyadari Hadi tidak keluar kamar seharian memutuskan untuk menengok. Hadi meminta tolong kepada Jono untuk mengurus warungnya bersama satu karyawan lain. Dengan senang hati, Jono menyetujui permintaan itu. Ketika keluar dari kamar, senyum licik tersungging di wajah Jono. Dia merasa puas karena rencananya berjalan mulus. Tanpa kehadiran Hadi dan Isna,
Jono merasa semakin leluasa menjalankan aksinya. Dia mulai mengambil uang hasil penjualan untuk dirinya sendiri, menambah porsi mie ayam dan bakso, dan memastikan karyawan lain tidak mengetahui rencananya. Ketika Isna kembali dari rumah ibunya, dia menemukan Hadi dalam kondisi semakin lemah dan tidak berdaya. Dengan panik, Isna meminta bantuan Jono untuk membawa suaminya ke rumah sakit. Jono pun membantu, tetapi dalam hati dia tahu bahwa hasilnya tidak akan menunjukkan sesuatu yang berarti. Di rumah sakit, dokter menyatakan bahwa Hadi tidak mengidap penyakit berbahaya. Dia hanya diminta untuk beristirahat total selama seminggu. Hadi yang masih sadar kembali meminta Jono mengurus warungnya selama dia pulih. Jono merasa di atas angin. Selama sebulan penuh, kondisi Hadi terus memburuk hingga akhirnya dia tidak lagi mampu berbicara atau membuka matanya. Isna yang merasa aneh mulai berpikir bahwa suaminya terkena santet. Dia meminta bantuan Jono untuk mencarikan orang pintar. Namun, Jono berusaha mengalihkan perhatian Isna agar tidak terus memikirkan hal itu. Isna tetap yakin dengan kecurigaannya dan teringat dengan seorang teman lama bernama Hamid yang pernah membantu mereka di masa lalu. Ketika Isna meminta Jono mendatangi rumah Hamid, Jono merasa terpojok. Dia tahu jika Hamid dilibatkan, rencananya akan gagal. Jono mendatangi rumah Hamid, tetapi dengan perasaan lega, dia mendapati bahwa Hamid sudah pindah. Perempuan yang tinggal di rumah itu memberikan informasi tersebut, dan Jono merekam pengakuan itu untuk meyakinkan Isna. Kondisi Hadi terus memburuk hingga akhirnya dia meninggal dunia tepat 2 bulan setelah santet dilakukan. Jono merasa puas. Dia berpura-pura bersedih saat pemakaman Hadi, bahkan menangis di dekat Isna untuk meyakinkan semua orang bahwa dia peduli. Namun dalam hatinya, dia sudah membayangkan kekayaan dan kesuksesan yang akan dia raih setelah ini. Usai pemakaman Isna, dia memutuskan untuk meliburkan sementara warung mie ayam dan bakso miliknya. Entah sampai kapan, bahkan Isna sendiri belum tahu kapan akan kembali membuka warung itu. Keputusan ini membuat Jono, suaminya, merasa kesal. Dalam kegelisahannya, Jono pun pergi menemui Budi, sahabatnya. Calon juragan mie ayam bakso akhirnya datang juga. Budi berseloroh sambil tersenyum saat melihat Jono mendekat. Namun Jono mengeluh bahwa rencana mereka belum bisa terwujud karena masih ada penghalang. Penghalang itu, menurut Jono, adalah Isna. Meski Isna adalah istri dari Hadi, Jono tetap merasa perempuan itu menghalangi ambisinya. Mendengar hal tersebut, Budi dengan santai menyarankan agar Jono membunuh Isna, sama seperti yang dia lakukan terhadap Hadi. Namun, Jono menolak dengan keras. Ternyata, diam-diam Jono menyimpan rasa terhadap Isna. Mendengar pengakuan ini, Budi hanya bisa menggelengkan kepala, merasa situasinya semakin rumit. Meski begitu, Jono tetap meminta saran dari Budi, bagaimana caranya agar Isna mau menuruti semua kehendaknya. Awalnya, Budi tampak enggan memberikan bantuan lebih lanjut, namun janji keuntungan besar dari Jono akhirnya meluluhkan hatinya. Dia pun memberitahukan bahwa ada seorang dukun bernama Mbah Senton yang memiliki ilmu untuk memperdaya seseorang hanya dengan menepuk pundak. Tentu saja tawaran ini langsung disambut oleh Jono dengan antusias. Budi kemudian membawa Jono menemui Mbah Senton di rumahnya. Ritual pun dimulai. Setelah 10 menit berlalu, Mbah Senton menanyakan apa yang Jono inginkan. Jono menjawab bahwa ia ingin memperdaya Isna agar bisa mengendalikannya. Mbah Senton meminta foto Isna dan tanpa ragu Jono memberikan foto tersebut.
Jantung Jono berdegup kencang, penasaran apakah cara ini akan berhasil atau tidak. Setelah setengah jam berlalu, Mbah Senton menyelesaikan ritualnya dan meminta bayaran sebesar Rp500.000. Sebelum pergi bersama Budi, Mbah Senton mengatakan bahwa ilmu yang diberikan hanya bisa membuat Isna tunduk seumur hidup. Jono merasa tidak sabar, ingin membuktikan apa yang baru saja dia peroleh. Sambil menunggu Budi kembali, ia sudah membayangkan Isna akan menuruti semua kemauannya. Ketika Budi akhirnya kembali, Jono buru-buru pamit. Budi sempat menawarinya makan, tapi Jono menolak mentah-mentah. Ia begitu penasaran dan segera pulang. Sesampainya di rumah, Jono langsung mencari Isna. Ia menemukan Isna duduk di teras rumah, tampak termenung. Dengan langkah perlahan, Jono mendekatinya dan mulai berbasa-basi menanyakan kabarnya. Isna menjawab dengan suara lirih, matanya tiba-tiba berkaca-kaca, merindukan Hadi. Saat itu, Jono merasa ini adalah kesempatan emas. Dia segera menepuk pundak Isna sesuai petunjuk dari Mbah Senton. Isna terdiam sejenak, kemudian pandangannya menjadi kosong. Jono yang kebingungan menunggu, akhirnya mencoba perintah sederhana dengan meminta Isna membuatkan teh hangat. Tanpa banyak bicara, Isna mengangguk dan masuk ke dalam rumah. Melihat respons itu, Jono langsung melompat kegirangan. Akhirnya berhasil juga. Tak lama kemudian, Isna keluar membawa secangkir teh. Jono yang masih penasaran mengajak Isna masuk ke dalam. Di sana, sambil menikmati teh, ia meminta Isna memijat kakinya. Isna menurut tanpa protes sedikit pun. Jono merasa seperti raja, duduk santai sambil menonton televisi, sementara Isna memijat kakinya dengan patuh. Keesokan harinya, di bawah perintah Jono, warung mie ayam dan bakso milik Hadi kembali dibuka. Jono menyuruh Isna mengambil uang untuk membeli bahan-bahan keperluan berjualan. Karyawan mereka tidak menyadari bahwa kini semua keputusan ada di tangan Jono. Warung pun mulai beroperasi seperti biasa. Pelanggan berdatangan dan beberapa dari mereka masih menyampaikan belasungkawa kepada Isna atas kematian Hadi. Isna hanya mengangguk pelan dengan tatapan kosong. Pada akhir hari, warung habis terjual tepat pukul 4 sore dan Jono mengambil semua keuntungan tanpa perlawanan dari Isna. Seiring waktu, Jono merasa semakin serakah. Ia mulai menaikkan harga setiap porsi mie ayam dan bakso tanpa memberitahu Isna. Jono juga menyuruh karyawannya untuk membuat spanduk baru yang mencantumkan harga baru tersebut. Meski karyawan merasa bingung, ia tidak berani mempertanyakan keputusan ini kepada Isna yang hanya menurut tanpa banyak bicara. Kenaikan harga ini ternyata membuat para pelanggan terkejut. Banyak yang mengeluhkan porsi yang sama dengan harga yang lebih tinggi. Jono yang mencoba memberi penjelasan merasa kesal ketika pelanggan terus membandingkan warungnya dengan milik Hadi dulu. Akhirnya, warung mie ayam dan bakso mulai sepi pengunjung. Dengan frustrasi, Jono akhirnya memutuskan untuk datang lagi ke Mbah Senton, kali ini tanpa sepengetahuan Budi. Dia ingin meminta bantuan lebih, bahkan mulai memikirkan untuk menggunakan pesugihan demi menyelamatkan bisnisnya. Mbah Senton meski ragu tetap menuruti keinginan Jono. Setelah menyelesaikan ritual, Jono segera membayar Mbah Senton seperti yang biasa dilakukannya. Tali putih diberikan oleh Mbah Senton dengan instruksi untuk menggantungkannya di atas gerobak warung. Jono pun memasang tali tersebut sesuai perintah dan menunggu hasilnya dengan penuh harapan. Keesokan harinya, ketika warung mulai buka, para pelanggan yang sebelumnya sempat menjauh tiba-tiba kembali. Mereka merasa seolah ada yang kurang jika tidak makan di warung mie ayam milik Hadi. Hal ini membuat Jono sangat kegirangan karena warungnya semakin ramai
dan makanan terjual habis lebih cepat dari biasanya. Dalam waktu seminggu, Jono sudah mampu membeli mobil baru. Tidak hanya itu, dia juga membangun sebuah rumah untuk kedua orang tuanya. Sebulan setelah berhasil menguasai sepenuhnya harta milik Hadi, beberapa keluarga Hadi dan Isna sempat menaruh kecurigaan. Namun karena Jono melakukan segalanya secara sembunyi-sembunyi, kecurigaan itu perlahan memudar. Namun pada suatu hari, Syarif, adik Hadi, datang menemui Jono. Jantung Jono berdebar-debar karena ia tahu pasti Syarif akan menuntut bagian warisan atau harta milik Hadi untuk Isna sebagai ahli waris yang sah. Meskipun Syarif datang dengan niat menuntut, Jono merasa lega karena dia tahu bahwa secara hukum adik tidak memiliki hak atas harta kakaknya. Jono pun membantu Isna mempertahankan haknya sambil meyakinkan Syarif bahwa warisan tersebut hanya boleh dimiliki oleh ahli waris. Merasa tersinggung, Syarif sempat mengajak Jono berkelahi, tetapi keributan itu dilerai oleh orang-orang di warung. Rasa kesal Jono terhadap Syarif memuncak hingga ia memutuskan untuk membayar preman agar memberikan pelajaran pada Syarif. Preman-preman itu akhirnya memukuli Syarif sampai masuk rumah sakit. Jono merasa puas ketika menerima foto kondisi terakhir Syarif yang terbaring tak berdaya di rumah sakit. Kini, dia merasa tidak ada lagi yang bisa menghalanginya dalam menguasai seluruh harta warisan Hadi. Namun 2 bulan setelah kejadian itu, Hamid, seorang sahabat lama Hadi yang telah lama menghilang, tiba-tiba datang berkunjung ke warung mie ayam bakso. Hamid terkejut melihat suasana warung yang penuh dengan aura pesugihan. Ia pun bertanya-tanya dalam hati, apakah Hadi juga menggunakan pesugihan? Setelah masuk dan memesan 1 porsi mie ayam, Hamid menyadari bahwa Hadi tidak terlihat di warung. Hanya Isna yang duduk di belakang meja kasir dengan pandangan kosong. Jono dan 1 karyawan lainnya juga sibuk melayani pelanggan. Ketika karyawan lama Hadi datang mengantar pesanannya, Hamid mulai merasa ada yang aneh. Setelah berbicara dengan karyawan tersebut, ia mengetahui bahwa Hadi telah lama meninggal dan kini warung dijalankan sepenuhnya oleh Isna. Namun, Isna tampak seperti orang yang kerasukan, hanya menuruti semua perintah Jono tanpa ekspresi. Hamid menyadari bahwa ada hal yang tidak beres di sini, terutama setelah ia memejamkan mata dan menggunakan mata batinnya. Ia pun menyadari bahwa Jono telah mempengaruhi Isna dengan guna-guna, bahkan menggunakan pesugihan di warung ini. Hamid juga mengetahui bahwa Jono adalah pelaku pembunuhan Hadi melalui santet. Kesal dengan apa yang diketahuinya, Hamid mulai bertindak. Ia tidak ingin membiarkan semua perbuatan jahat Jono berlanjut. Setelah melakukan beberapa ritual, Hamid mengembalikan kiriman santet milik Jono kepada pemiliknya. Setelah selesai, Hamid segera pulang tanpa memakan makanan yang telah ia pesan. Tak lama setelah kepergian Hamid, Jono mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa di warungnya. Udara di sana menjadi sangat panas meskipun sudah ada banyak kipas angin besar. Tidak hanya itu, bau busuk tiba-tiba menyebar, memenuhi seluruh ruangan. Para pelanggan segera meninggalkan warung karena tidak tahan dengan bau tersebut, meskipun Jono memaksa mereka untuk membayar. Bau busuk itu semakin menyengat hingga membuat Jono terbatuk-batuk. Bahkan setelah menyemprotkan pengharum ruangan, bau tersebut tidak hilang. Karyawan lama Hadi memutuskan pulang karena bau yang menyumbat hidungnya. Terpaksa, Jono menutup warung lebih awal. Malamnya, tubuh Jono mulai terasa sangat panas, dan ia terus-menerus masuk ke kamar mandi untuk mengguyur badannya, namun rasa panas itu tidak hilang. Ia pun bergumam dalam hati,
mengapa tubuhnya terasa panas sekali. Saat tidur, Jono merasakan sensasi seperti ditusuk-tusuk paku. Rasa sakit itu membuatnya menjerit, namun tidak ada yang bisa mendengar atau menolong. Isna, yang masih dalam pengaruh guna-guna, juga tidak menyadari penderitaan Jono. Tubuh Jono kaku, tidak bisa digerakkan. Sepanjang malam, ia hanya bisa menjerit dalam hati, merasa tubuhnya semakin panas dan dililit oleh tali yang kuat. Hingga akhirnya, tali imajiner itu mencekiknya dan Jono kehabisan nafas. Pada pagi harinya, tubuh Jono ditemukan dalam kondisi gosong dengan mata melotot. Hamid yang mengetahui kematian Jono segera menemui keluarga Isna. Ia menjelaskan bahwa sejak Hadi meninggal, Isna berada di bawah pengaruh guna-guna yang dilakukan oleh Jono. Ibunda Isna sangat terkejut mendengar hal ini. Namun ia segera setuju untuk menjemput Isna bersama Hamid dan anggota keluarga lainnya. Setibanya di rumah Isna, mereka terkejut melihat kondisi mayat Jono yang mengenaskan. Meskipun demikian, Hamid meminta mereka untuk tetap tenang dan menjadi saksi bahwa kematian Jono bukanlah hasil dari perbuatannya. Setelah pemakaman Jono selesai, Hamid melakukan ritual untuk menyadarkan Isna. Butuh waktu hingga tengah malam, namun akhirnya Isna tersadar. Setelah mengetahui tentang guna-guna yang menimpanya, Isna menangis sejadi-jadinya, merasa bahwa selama ini ia seperti tertidur panjang. Hamid pun menenangkannya, menjelaskan bahwa guna-guna yang ada pada dirinya sudah hilang, begitu pula pesugihan yang ada di warung mie ayam. 3 hari kemudian, Isna kembali membuka warung mie ayamnya, kali ini dengan harga yang wajar, seperti saat suaminya masih hidup. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.